Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang sosial kepribadian yang buat teman-teman nih yang lagi belajar tentang tes P3K guru dan juga teman-teman yang mau UPPPG nih. Karena soal-soal ini pernah saya dapatkan atau saya temui di soal UPPPG tahun 2019. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga biar nanti ketika ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, kita akan bahas soal yang pertama. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour tersebut. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena suatu hal lain, rombongan baru tiba kembali di sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Yang B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Yang C. Menyarankan para guru agar berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Yang D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Yang E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Oke, teman-teman, di soal ini teman-teman itu diuji. Jadi teman-teman itu ditanya ketika teman-teman kelelahan nih, tapi teman-teman punya tanggung jawab gitu ya. Dan perhatikan teman-teman. Teman-teman di sini adalah seorang guru pendamping dan punya tanggung jawab untuk mengajar. Paham ya maksudnya? Jadi tanggung jawabnya di sini adalah tanggung jawab hadir atau tidak. Ya, jadi kalau menyarankan, menyarankan ini bukan ranahnya teman-teman. Jadi paham ya maksud saya. Sehingga kalau kita lihat jawaban yang paling tepat di sini adalah tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Jadi profesionalitas teman-teman ini dipertanyakan kayak gitu. Itu intinya di soal nomor pertama ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasi panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang Anda lakukan atas permintaan ini adalah 1. Yang A. Mengkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua atau B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. Kemudian yang C, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas apa adanya. D, merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Yang E, menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya Anda lakukan. Baik teman-teman, ini juga biasa terjadi di dunia pendidikan gitu ya. Jadi kadang kita itu dianggap seorang yang kompeten. Tapi di sini perlu diperhatikan teman-teman, kompeten dalam artian ini kan mengkoordinasi panitia HUT. Otomatis sebelumnya itu sudah ada panitia yang lain. Dan teman-teman ini menggantikan gitu ya, menggantikan koordinatornya. Maka yang paling tepat apa? Yang jelas kalau kita menolak jelas nggak mungkin. Kemudian untuk merombak kepanitiaan yang baru ini biasa ada kalanya orang melakukan hal ini, tapi ini nggak baik teman-teman. Kenapa? Karena panitia itu sudah dibentuk dan teman-teman tugasnya adalah mengkoordinasi. Nah kalau yang walaupun berat hati tidak ada kata berat hati, harus diterima dengan lapang dada ya, yang pastinya kayak gitu. Nah sekarang ada dua ini nih. Jadi ada yang satu menerima tugas itu menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas lain. Perhatikan, yang pekerjaan lain ini yang datang terlebih dahulu. Sebenarnya secara logika ini benar, hanya saja kita harus tahu urgensinya kayak apa teman-teman. Kalau kita ada kegiatan HUT dan ini digantikan berarti kan ini urgent banget karena beliau sakit, nggak bisa ditunda lagi kayak gitu kan. Berarti kalau seperti itu jawaban yang paling tepat adalah mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Jadi teman-teman itu harus bisa mengkoordinir dengan baik, tapi teman-teman dengan yang kepanitiaan yang sudah ada kayak gitu. Jadi bukan merombak kepanitiaannya tapi bersinergi.
Baik, di soal nomor 3 ini, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing akan berkembang dengan sendirinya. Yang B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberi les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. Yang D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan dalam keberhasilan di sekolah. Yang E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, ini jelas banget ya teman-teman. Jadi ketika banyak banget siswa kita itu yang kadang akademiknya memang itu rendah dibandingkan teman-teman yang lain, tapi dia punya potensi yang lain. Nah, sebagai guru yang baik nih, jawaban yang paling tepat itu adalah membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal gitu teman-teman. Baik, soal nomor 4. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Oke, ini ada masalah dan ini sering banget memang dihadapi di sekolah-sekolah kayak gitu ya teman-teman. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau agar siswa lain untuk tidak meniru hal tersebut. Yang B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Yang C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru BK dan juga tatib sekolah, sebaiknya saya memilih diam diri untuk menghindari kesalahpahaman. Yang D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jerah. E. Memanggil orang tua yang kedapatan merokok agar memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Baik, kalau kita lihat opsinya nih teman-teman, sebenarnya semuanya baik gitu ya, tapi ranah kita yang mana gitu kan. Jadi yang mana sih ranah seorang guru, karena kita ini bukan guru BK juga bukan seorang guru tatib gitu. Bagaimana kita memberikan istilahnya edukasi kepada anak-anak ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau siswa lain untuk tidak meniru hal tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut baik, semua kasus yang saya sampaikan di sini adalah kasus-kasus yang memang biasanya terjadi di sekolah gitu. Jadi gimana sih sikap kita? Yang A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini bagus juga sih teman-teman, tapi kita cek dulu ya. Yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Oke, yang ketiga atau C. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas tersebut. Yang E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Oke, yang E ini jelas enggak. Kemudian kalau yang D juga enggak. Kenapa? Karena ini kasus ini berada di kelas kita. Sebelum ke BK kan semua kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sama gurunya gitu kan. Baik, jadi teman-teman kalau kedapatan kasus seperti ini, hal yang paling baik adalah meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok
dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Kenapa? Kalau kita hanya memfasilitasi pertemuan kelompok, biasanya siswa itu di depan gurunya baik, tapi di luarnya itu nggak baik. Jadi kalau udah serta sama guru gitu bisa aja membuli temennya gitu kan. Kalau memberikan teguran secara langsung, ini juga akan membuat pro dan kontra juga teman-teman. Kalau kita negur anaknya, bisa jadi anaknya ini memang oke, bisa kembali jadi aktif, hanya saja ini kurang efektif. Yang efektif kita memberikan hasil evaluasi serta keterlibatan anggota. Jadi benar-benar meningkatkan pemantauannya nih. Setelah itu hasil evaluasinya dikasihkan agar mereka merasa dihargai dan dikontrol, sehingga kerja kelompok itu bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Baik, nomor 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah, jadi ini dites gimana kita menghadapi pimpinan yang mengkritik kita ketika kita sudah bekerja keras melaksanakan segala sesuatunya. Oke, A. Tidak membalas kritikan tersebut dan tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Yang B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Yang C, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Yang D, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Dan yang E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Jelas ya teman-teman pilihannya. Yang paling tepat apa? Yaitu meminta penjelasan kenapa itu salah dan minta dukungan nih teman-teman. Setelah itu kita harus mencari strategi baru. Itu akan lebih efektif daripada kita menahan diri dan mencermati kritikan atau menerima terus cari referensi baru. Itu juga nggak bagus karena kita perlu dukungan nih biar kita nggak dikritik tajam lagi kayak gitu. Jadi jawabannya jelas ya yang E. Nomor 7, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah itu rusak. Beberapa warga sekitar Anda yang tidak sabar lalu membeli sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai di antara kampung. Kemudian hal yang Anda lakukan sebagai guru, perhatikan. Jadi di sini teman-teman gak hanya permasalahan yang ada di sekolah aja, tapi juga permasalahan yang ada di lingkungan yang mencerminkan kita ini sebagai guru. Oke, kita lihat jawaban yang A, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena menimbulkan pencemaran dan banjir. Oke, kita lanjut dulu. Membicarakan persoalan tersebut kepada ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Yang C, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. Yang D, meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. Yang E, membuang sendiri sampah yang ada ditumpuk selama seminggu itu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Baik teman-teman, kalau kita lihat ya bagaimana kita memberikan solusi sebagai guru itu kan harus solusi yang solutif gitu ya, nggak hanya selesai di kala itu aja, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ini jelas ada mungkin teman-teman gambling nih antara A dan B, tapi jawaban yang paling tepat itu di B. Kenapa? Karena sebagai guru kita harus membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat agar mencari solusinya bersama-sama. Jadi bukan membersihkannya sendiri atau tukang sampahnya di ini kan, kemudian mengatasinya sendiri. Karena ini pengennya itu dampak jangka panjangnya seperti apa, karena dilihat kita sebagai guru kan, berarti dampak jangka panjangnya kayak apa teman-teman gitu ya. Oke, soal nomor 8. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda adalah 120. Kebetulan calon urutan siswa 120 ada 2 siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah Anda, tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal ini hal apa yang Anda lakukan? Baik teman-teman, ini sesuatu soal yang benar-benar urgensinya kita dilihat profesionalitas kayak gitu. Jadi yang A, menerima ponakan kepala sekolah meskipun daftarnya lebih dulu daripada calon siswa lainnya. Oke, yang kedua, menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena menerima
karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Yang C, mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung agar keduanya bisa masuk. Yang D, memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Dan yang E, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, teman-teman. Kalau misalnya kita mau melihat soal ini, kita sebagai individu biasanya saklek itu akan orang memilih untuk menerima siswa lainnya dan yang mendaftar lebih tinggi karena untuk menjaga objektivitas. Ini bagus teman-teman. Tapi perhatikan, di sini PPDB atau penerimaan siswa baru itu tidak hanya teman-teman aja gitu loh. Walaupun teman-teman ini sebagai ketua panitia, tapi yang paling baik adalah teman-teman harus membahas di rapat panitia. Karena apa? Karena musyawarah dari panitia ini akan lebih objektif gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak serta-merta dari keputusan ketua panitia. Misalnya nih, oke, saya ambil anaknya kepala sekolah. Nah, nanti ada risikonya apa? Oke, saya ngambil yang daftar lebih dulu. Tapi skornya sama. Jadi, pertimbangan-pertimbangan inilah yang perlu teman-teman sampaikan kepada panitia yang lainnya, sehingga nanti benar-benar ada objektivitas itu memang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kayak gitu, teman-teman. Nomor 9, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah baik. Yang A, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasi dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Yang E, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang D, masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Yang E, sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Baik, teman-teman perlu diingat bahwa kita mempunyai yang namanya stakeholder ya kan. Stakeholder dalam sekolah itu pastinya masyarakat harus terlibat. Tapi yang paling benar yang mana nih? Jadi yang paling sesuai untuk pertanyaan ini adalah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ini adalah yang paling tepat teman-teman, karena potensi-potensi itu berupa beragam gitu. Jadi masyarakat ini mempunyai ragam potensi yang akan bisa kita kolaborasikan dengan sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 10. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara terkait harta warisan. Hal yang Anda lakukan adalah, baik teman-teman, kita berbicara tentang guru dan di sini teman-teman harus menjadi mediator ya terkait harta warisan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang A, menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi yang terbaik. Kelihatannya bagus, tapi perlu dilihat jawaban yang lain. Baik, yang B, menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Yang C, menolak permintaan tersebut karena guru tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Kemudian yang D, menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. Yang E, mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasehati. Baik, teman-teman, kira-kira yang solusi yang terbaik apa nih? Berarti yang terbaik adalah kita menerimanya dan berupaya mencari solusi yang terbaik karena kita harus tetap belajar gitu. Jadi teman-teman ini sebagai mediator harus cari tahu dulu nih konfliknya kayak apa, hukumnya kayak apa. Itu adalah sikap yang harus diterapkan oleh seorang guru. Kayak gitu. Baik, nomor 11. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Oke, dilema ya teman-teman kalau kita lihat di ini kan. Tapi secara objektivitas kita sudah tahu nih jawabannya kayak apa. Tapi perlu kita baca dulu ya. Yang pertama, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta kenaikan nilainya. B, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin nilai sesuai dengan yang dibutuhkan aja.
Yang C, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambahkan poin yang relatif setara dengan siswa lainnya. Yang D, mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah sehingga memberi nilai tambahan sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Yang E, karena kepala sekolah tercampur tangan sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Oke, baik teman-teman, jadi ini jawaban yang paling tepat. Sepertinya teman-teman udah tahu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan nilai apa adanya, walaupun anaknya pengawas, anaknya siapapun, meskipun kepala sekolah meminta gitu kan, tapi kita harus real karena kita menilai secara objektif kayak gitu. Itu yang perlu dipertahankan dari guru itu sendiri. Baik, nomor 12. Ada gejala beberapa siswa yang cenderung LGBT, jadi lesbian, gay, biseksual, sama transgender. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. Yang B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Kemudian yang C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. Yang D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. Yang E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Baik teman-teman, ini adalah sikap guru yang baik ketika ada siswanya yang cenderung LGBT gitu ya. Jadi ini kasus-kasus seperti ini kadang ada di sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mengajak bicara siswanya dulu teman-teman. Jadi jangan langsung orang tuanya atau manggil psikolog, tapi kita adalah mengajak bicara agar tidak terjerumus dalam LGBT kayak gitu. Nomor 13. Dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah yang mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar, tapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak ada yang bawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal yang Anda lakukan adalah, baik, ini guru ya teman-teman, udah diserempet sama orang tuanya, kemudian dimarahi, motornya rusak, dia luka-luka gitu ya. Tapi setelah itu anak tetangga tersebut yang adalah murid Anda ini sakit teman-teman. Nah, bagaimana sikap kita yang benar? Oke, yang pertama, mengajak guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Jadi mengajak guru untuk menemani datang. Yang kedua, datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. Yang C, menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. Yang D, mengurus BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. Yang E, membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian kepada orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Baik teman-teman, ini kondisinya Anda benar-benar habis ditabrak dan luka-luka ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah mengajak teman guru untuk menemani datang. Karena perhatikan teman-teman ini di soalnya teman-teman habis kecelakaan tuh dan motornya rusak. Teman-teman luka-luka. Berarti alternatif paling tepat adalah mengajak teman untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya itu ke rumah sakit kayak gitu. Baik, nomor 14. Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu dengan adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Maka pendapat Anda adalah A. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. Yang B. Ras apapun memiliki potensi menjadi orang baik sekaligus juga menjadi orang yang tidak beradab. Yang menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. Yang D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Oke teman-teman, kalau yang D ini sebenarnya statement tapi bukan pendapat Anda kayak gitu kan. Jadi yang paling tepat adalah
ras apapun memiliki potensi menjadi orang baik dan sekaligus menjadi orang yang tidak beradab, kayak gitu. Nomor 15. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Yang B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Yang C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semuanya menghargai. Yang D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Baik teman-teman, ini mungkin yang gambling cuma ada di A, kemudian di B ya kan. Yang di C bolehlah tapi nggak terlalu ini. Jadi teman, yang pertama dilakukan adalah karena kita sebagai guru harus ngasih wawasan dulu bahwa harus saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut di kelompok. Jadi di sini tidak ditentukan sih kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda, hanya saja kita yang menempatkan agar apa? Setelah kita mengedukasi anak-anak yang lain, mereka bisa menerima dengan baik kayak gitu. Oke, soal nomor 16. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak revisi. Namun, pada waktu yang sama Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah yang A. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya pengganti sementara. Yang B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. Yang C. Memperbaiki RPP itu dengan standar yang telah ditetapkan. Yang D. Menyeimbangkan kedua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Yang E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal, memperbaiki RPP, dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Udah jelas ya teman-teman kira-kira apa? Yap, jawabannya adalah E. Gitu. Jadi harus diatur jadwal dan hasilnya diusahakan sebaik mungkin kayak gitu. Nomor 17. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah yang A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar sekolah tujuan lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang C. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jadi teman-teman, di sini guru yang ideal. Jadi yang paling ideal itu seperti apa sih? Jadi yang paling ideal itu adalah dia bisa melaksanakan tugas secara mandiri, dia juga bisa mengerjakan secara kolaborasi sesuai aturan, kemudian deskripsi dan tanggung jawabnya agar tujuannya itu lebih terarah dan terukur kayak gitu. Baik, nomor 18. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. Yang B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan anggota untuk memilih bagian yang mana yang sanggup ia kerjakan. Yang D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar penyelesaiannya akan pekerjaannya selesai. Yang E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Baik teman-teman, ini sebagai ketua kelompok kerja guru ya, biasanya ada MGMP kayak gitu. Kira-kira harus seperti apa? Jawaban yang paling tepat itu adalah memperhatikan minat dan kompetensinya.
dia pengennya di mana dan kompetensinya mumpuni apa enggak. Kalau dua-duanya ini sinkron, maka hasilnya juga akan maksimal kayak gitu. Baik, nomor 19. Seorang peserta didik mengeluh keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi teman-teman, kalau ada keluhan-keluhan siswa ini, apa yang harus kita lakukan? Yang A, mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. Yang B, memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut pada orang lain sambil berusaha membantu dia. Yang C, mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Yang D, memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. Dan yang E, melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Baik, teman-teman, di sini sebenarnya ada kata kunci ketika kita ada cerita dari siswa ataupun sama guru sih biasanya, itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan perasaannya, menjaga rahasia, itu yang paling penting teman-teman. Jadi privasinya kita jaga baik-baik dan juga membantu, berusaha untuk membantu dia kayak gitu. Oke, nomor 20. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang Anda dapat lakukan adalah A, menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Yang B, mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C, mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. Yang D, menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Yang E, melakukan audiensi bersama guru-guru lain dan segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Oke, jawabannya udah jelas ya teman-teman ya, ada di poin E. Nomor 21. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah, apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda adalah yang A, hukum mati sebaiknya ditiadakan karena sejahat atau seburuk apapun manusia masih dapat peluang menjadi orang baik. Yang B, setuju jika koruptor kakap dihukum mati agar para pejabat tidak berani melakukan korup. Yang C, setuju jika koruptor dihukum mati karena terbukti di Tiongkok karena koruptor dihukum mati maka tingkat korupsi di Tiongkok itu adalah 0%. Kemudian yang D, membuat efek jera koruptor tidak harus dihukum mati karena dengan hukuman seumur hidup mestinya membuat pejabat takut. Yang E, koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat yang terasing, misalnya Nusa Kambangan. Baik teman-teman, jadi ini lebih ke apa sih yang pendapat kita tentang hukum mati ini. Sebenarnya kalau dibilang jawaban itu pasti semua orang memiliki jawaban yang berbeda, tetapi untuk soal ini dikunci jawabannya nih teman-teman adalah membuat jera koruptor tidak harus hukuman mati, karena pada dasarnya hukum seumur hidup itu mestinya sudah membuat pejabat itu takut karena efek jerah ya teman-teman. Kalau dia hidupnya di penjara dan susah kan orang akan lebih ini ya, lebih dapat feel-nya gitu kan, jadi nggak harus hukuman mati. Baik, soal nomor 22, ada siswa memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Yang A, mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. Yang B, membiarkan siswa berproses dalam belajar. Yang C, memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D, memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. Yang E, bertanya pada siswa dan yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda dan selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud itu sampai siswa memahami. Itu yang paling tepat teman-teman. Jadi ditanya dulu kenapa sih ada perbedaan makna, baru dari situ kita memberikan penjelasannya agar tidak terjadi miskonsepsi. Baik, nomor 23. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut?
Yang A, menyusun aturan dan mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas perilakunya. Yang B, antara guru dan siswa sebenarnya salah. Jika terlambat saat upacara sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Yang C, menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan kepada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, memberikan sanksi kepada yang sama pada guru dan siswa yang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Yang E, meminta peluang kepada guru dan siswa yang terlambat untuk mengunci pintu pagar. Baik teman-teman, kita ketika aspek keadilan itu diterapkan, tapi bukan berarti guru sama siswa itu dianggap kalangan yang sama. Ya, kayak gitu. Jadi kalau di sini jawaban yang paling tepat itu adalah menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Jadi kalau ini guru harus sanksinya kayak apa? Jadi itu diambil kayak mufakat gitu, jadi dirumuskan agar ada unsur pendidikannya di situ. Paham ya teman-teman ya? Soal 24. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang paling tepat yang kita katakan kepada siswa adalah A, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Yang B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan. Yang D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan di luar sekolah. Yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi agar bisa berlatih dengan saya. Bijak banget ya teman-teman ya. Jadi paham ya, jadi kebijaksanaan kita itu diuji ketika menjadi guru. Jawaban yang paling tepat adalah E. 25. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tatib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah asuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang yang berlebihan dan kebebasan dan pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A, mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahannya selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Yang B, memanggil orang tua ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Kemudian, menekan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah dalam membantu memecahkan masalahnya. Yang D, memberikan pengertian kepada wali murid lebih perhatian lagi dan tidak memanjakan anaknya. E, perilaku siswa sebagai bagian perkembangan, jadi diyakini akan dapat menyelesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Baik teman-teman, jadi di sini karena kita sebagai seorang guru dan ini kan lebih ke gimana sih kita bisa membuat siswa ini mau untuk berubah kayak gitu kan sebenarnya biar nggak bandel gitu. Jadi yang paling tepat adalah kita memerankan diri sebagai teman terdekat dulu agar kita bisa membantunya dalam masalah tersebut. Oke, nomor 26. Ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut adalah A, sebagai wali kelas saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Yang B, baiklah, saya ada cara lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu aja. Yang C, kalau boleh saya menasihati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambahkan poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambahkan nilai itu. Oke, yang D, saya kira ini adalah cara yang tidak bagus. Ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? Gitu. Oke, yang E, baiklah, demi kebaikan Anda dan rasa hormat saya kepada ibu, saya akan mengusahakan meningkatkan poin Anda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. Baik teman-teman, sikap kita sebagai seorang guru yang profesional yang paling tepat adalah merasa senang dan bangga atas kepeduliannya. Ini awal yang baik untuk
bicarakan bagaimana caranya. Jadi kayak kita mengajak orang tua ini, yuk kita rembukan Bu, gimana sih enaknya kayak gitu. Jadi nggak serta-merta langsung dinaikkan, tapi kita gimana sih meningkatkan prestasinya anak ini supaya nggak remedi lagi, kayak gitulah intinya. Baik, nomor 27, menurut Anda dan sikap perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. Yang B. Rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaan dari menolong orang tanpa pamrih. Yang C. Rajin ibadah disertai dengan pelakunya tanpa pamrih dan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin beribadah disertai dengan sikap perilaku toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Yang E. Rajin beribadah disesuai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun dan menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Baik teman-teman, ini kan mencerminkan nilai keagamaan. Jadi yang paling tepat itu adalah rajin beribadah, harus menunjukkan sikap proaktif menolong pada siapapun dan menunjukkan perilaku yang menjadi teladan gitu. Oke, nomor 28. Seorang anak berminat pada pengelompokan peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi SMA. Namun orang tua berkukuh agar anaknya memilih bidang pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran yang kurang diminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang harus Anda lakukan? Yang A. Menasihati anak itu untuk patuh kepada orang tuanya telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. Yang B. Memberikan saran kepada orang tua agar si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Yang C. Menyarankan kepada siswa untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah dengan jurusan kedokteran. Yang D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data presensi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Ini bersama guru BK dan Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif gitu teman-teman. Jadi jawabannya udah jelas ya, jawabannya adalah E. 29. Anda memiliki beban kerja yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah. Untuk mensejahterakan warga sekolah, apa yang harus Anda lakukan? Yang A. Saya berbagi tugas dengan pengurus lainnya dan mengolah koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Yang B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus. Yang C. Melaksanakan tugas mengajar diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi di sekolah. Yang D. Berusaha untuk menolak penugasan karena bisa mengganggu tugas mengajar. Yang E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jelas sebenarnya teman-teman ya. Jadi lebih diselingi. Kalau misalnya teman-teman bilang kalau berbagi tugas inti mereka mengelola gitu ya, kemudian saya tidak mengganggu tugas mengajar, ini sebenarnya bagus, tapi harus perlu diingat ini kan teman-teman ini jadi guru yang sudah dipasrai. Jadi, paling tepat ini adalah melaksanakan tugas mengajar yang diselingi. Jadi tugas utamanya tetap mengajar tapi diselingi dengan melaksanakan tugas pengurus koperasi kayak gitu. Baik, soal terakhir nih teman-teman. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru dalam siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pembelajaran malah main handphone sendiri. Yang B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. Yang C. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakan nanti setelah pada saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah.
Yang D, baiklah handphonenya di saya, kamu tidak menghargai guru, tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. Oke. Yang E, tanpa pernyataan saya merampas handphone sambil terus berjalan menjelaskan pelajaran. Jelas ya teman-teman, jadi yang paling tepat adalah yang C, disimpan dulu, nanti bisa digunakan lain. Jadi kita nggak boleh menyakiti perasaan siswa gitu teman-teman. Baik, itu tadi 30 soal tentang sosial kepribadian guru P3K 2021. Semoga kalian bisa lolos, dan juga ada soal ini saya ingatkan sekali lagi adalah soal UP 2019, beberapa walaupun tidak semua itu ada yang keluar. Jadi bisa sebagai referensi kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.